Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safaris Imunologi. Kali ini kita akan membahas mengenai imunologi lanjut, ya, jadi tentang imunosit. Ya, cuma ini ada sedikit pembahasan yang lebih daripada yang sudah-sudah, ya. Kalau kita mengenal sel limfosit kemarin, ya, sel limfosit itu kan ada mempunyai T cell reseptor, ya, sedangkan sel monosit, sel makrofag, ya, di kepustakaan disebutkan, ya, yang umum itu adalah sel monosit makrofag tidak memiliki T cell reseptor, ya. Nah, yang dibahas kali ini adalah nanti sel monosit TCR alfa beta dan sel makrofag TCR alfa beta, ya. Nanti yang kita bahas itu adalah ini, ya, ekspresi TCR alfa beta atau T cell reseptor pada sel monosit dan makrofag. Kemudian pertanyaan, apakah ekspresi TCR alfa beta pada monosit dan makrofag itu terjadi pada kondisi fisiologis ataukah hanya pada saat sel teraktifkan. Kemudian apakah T cell reseptor alfa beta pada monosit dan makrofag itu bervariasi, ya, seperti halnya di sel limfosit T misalnya, ataukah tidak bervariasi. Kemudian apa yang menjadi pemicu pembentukan T cell reseptor yang ada pada monosit dan makrofag, gitu. Kemudian yang terakhir nanti adalah apa fungsi dari TCR pada monosit dan makrofag. Jadi kita mulai dulu, ya. Ekspresi T cell reseptor alfa beta pada sel monosit dan makrofag, ya. Ya, dengan metode imunositokimia, ya, kemudian dengan flow cytometry, ya, kemudian dengan memeriksa messenger RNA pada sel monosit makrofag, ya, ternyata ditemukan ekspresi T cell reseptor alfa beta pada monosit manusia maupun mencit, ya. Demikian juga dengan ditemukannya T cell reseptor alfa beta pada makrofag manusia maupun mencit. Nah, jadi ini temuan baru, ya, bahwa ternyata T cell reseptor itu tidak hanya khusus milik dari sel limfosit T. Nah, sel monosit dan makrofag pun juga bisa mengekspresikan T cell reseptor alfa beta. Nah, tidak semua sel monosit dan makrofag menghasilkan ini, ya, laporannya berbeda-beda, tapi memang sebagian kecil, ya, 1-2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5%, ya, sel monosit dan makrofag itu mengekspresikan TCR alfa beta pada permukaan membran monosit maupun makrofag, ya. Nah, sehingga sel monosit yang mengekspresikan T cell reseptor alfa beta disebut dengan sel monosit TCR alfa beta. Demikian juga dengan sel makrofag yang mengekspresikan TCR alfa beta pada permukaan membran selnya, maka disebut dengan sel makrofag TCR alfa beta. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, ya. Apakah ekspresi TCR alfa beta pada makrofag dan monosit itu terjadi pada kondisi fisiologis ataukah hanya terjadi pada saat sel monosit atau sel makrofag itu teraktifkan, ya. Nah, ternyata dengan pemeriksaan ditemukan bahwa keduanya ditemukan, ya. Artinya apa? Artinya pada kondisi fisiologis tidak sedang mengalami invasi patogen, ya, sedang tidak terjadi respon imun di darah, ya, dan di jaringan paru contohnya ditemukan TCR pada monosit dan makrofag di permukaan membran selnya. Jadi
monosit TCR alfa beta dan makrofag TCR alfa beta bisa ditemukan di darah dan di jaringan paru pada kondisi sedang tidak terjadi respon imun. Nah, ketika terjadi respon imun yang mengaktifkan monosit dan makrofag, ini juga bisa terjadi pembentukan T cell reseptor alfa beta. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan judul tersebut adalah baik pada kondisi fisiologis maupun pada kondisi yang terjadi respon imun bisa ditemukan sel monosit TCR alfa beta dan juga sel makrofag TCR alfa beta. Ya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah TCR alfa beta pada monosit dan makrofag itu bervariasi atau tidak? Maknanya seperti apa? Kalau bervariasi berarti dia bisa mengenali berbagai macam patogen, ya, seperti halnya sel T limfosit, ya, sel limfosit T yang mempunyai TCR alfa beta, ya. Nah, kita lihat, ya, ternyata TCR alfa beta yang diekspresikan di permukaan sel monosit maupun sel makrofag itu terjadi melalui peran dari recombination activating gen. Nah, ini berarti mirip seperti yang terjadi di sel limfosit, ya. Dan ternyata hasil dari aktivasi RAG ini, baik RAG1 maupun RAG2, itu menyebabkan terbentuknya rekombinan dari T cell reseptor, ya, sehingga T cell reseptor yang terbentuk atau TCR yang terbentuk itu bersifat bervariasi. Itu jawabannya, jadi mirip seperti TCR yang ada di permukaan membran sel limfosit T, ya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, kemudian kalau tadi kan disebutkan bahwa ada sel monosit TCR alfa beta dan sel makrofag TCR alfa beta pada kondisi normal, tidak sedang dalam adanya respon imun. Tapi ada juga yang awalnya tidak mengekspresikan TCR alfa beta, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka sel monosit dan makrofag itu bisa mengekspresikan TCR alfa beta pada permukaan membran selnya. Apa yang memicunya? Nah, artinya ada dua yang sudah diketahui, ya. Ada dua yang sudah diketahui itu bukan berarti hanya dua ini, ya. Bisa jadi yang lain belum ditemukan gitu atau belum dilaporkan gitu, ya. Nah, yang pertama adalah karena adanya proses fagositosis, ya. Ketika terjadi fagositosis, muncul sinyal pada sel makrofag, ya, untuk membentuk TCR alfa beta dengan melalui peran dari RAG1 dan RAG2. Ya, juga karena adanya tumor necrosing faktor alfa. Ya, ini dua hal ini, fagositosis dan TNF alfa ini bisa memicu terjadinya rekombinasi dari TCR alfa beta, sehingga nanti hasil akhirnya setelah melalui proses panjang akan diekspresikannya TCR alfa beta pada permukaan membran dari sel makrofag dan monosit. Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya apa TCR pada alfa beta pada monosit dan makrofag ini? Atau kalau itu kita pandang sebagai sel, ya, apa fungsi monosit TCR alfa beta dan apa fungsi makrofag TCR alfa beta, gitu, ya. Yang pertama adalah mensekresikan CCL2, ini kemokin, ya, CCL2, dan meningkatkan kemampuan fagositosis, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang fagositosis, kan berarti kemampuan monosit dan makrofag untuk mencaplok, ya, atau kemampuan sel-sel yang bisa dipengaruhi oleh artinya mohon maaf, jadi maksudnya adalah kalau monosit mempunyai TCR alfa beta dan makrofag TCR alfa beta, ketika itu sel TCR-nya itu teraktifkan, maka kemampuan fagositosis dari monosit dan makrofag ini menjadi meningkat, ya.
Nah, yang kedua, monosit T sel alfa beta dan makrofag T sel alfa beta ini ketika dia T sel alfa betanya bisa mengenali patogen atau antigen, maka dia mensekresikan CCL2. Nah, sekarang kita lihat apa efeknya jika CCL2 ini disekresikan ya. Yang pertama adalah CCL2 ini bisa menjadi kemotaktik faktor ya, atau bisa menjadi kemokin ya, yang menarik atau memanggil sel monosit ya, sel makrofag, sel T, sel B, dan sel NK ya. Jadi CCL2 itu bisa sebagai kemokin untuk sel yang lain ya, terutama untuk dirinya sendiri ya, monosit dan makrofag. Tapi ternyata tidak hanya itu, tapi juga bisa memanggil sel T, sel B, dan sel NK. Kemudian CCL2 ini juga bisa meningkatkan fagositosis ya, pencaplokan patogen ya, endositosis ya, dan efrositosis. Kalau efrositosis itu berarti proses perginya sel dari tempat peradangan ya. Oleh siapa? Oleh makrofag. Jadi proses fagositosis, endositosis, dan efrositosis dari makrofag itu lebih meningkat karena adanya CCL2. Yang ketiga adalah terjadinya degranulasi ya, atau pengeluaran isi granula dan pembentukan reaktif oksigen spesies oleh siapa? Oleh basofil, oleh monosit, dan oleh sel mas ya. Jadi CCL2 itu bisa mengaktifkan basofil, sel monosit, dan sel mas untuk apa? Untuk degranulasi atau mengeluarkan isi granulanya, dan untuk membentuk reaktif oksigen spesies. Nah, reaktif oksigen spesies ini banyak kerjanya ya, bisa membunuh bakteri, membunuh patogen ya, bisa menimbulkan stres oksidatif, bisa menimbulkan peradangan, dan seterusnya, banyak sekali ya. Yang berikutnya lagi adalah melisiskan tumor ya. Jadi CCL2 itu bisa mengaktifkan makrofag ya, makrofagnya bisa melisiskan tumor ketika teraktifkan oleh CCL2. Kemudian CCL2 juga bisa mempengaruhi perubahan polarisasi dari makrofag ya. Dulu ketika kita membahas tentang sel imun atau imunosit pada bab makrofag, kan ada dua makrofag ya, yang tipe M1 atau tipe klasik dan tipe M2 atau tipe yang alternatif ya. Nah, CCL2 itu cenderung memicu terjadinya polarisasi makrofag ke tipe M1 ya. Walaupun pada kondisi tertentu bisa terjadi polarisasi ke arah M2 ya. Misalnya kalau perangsangnya itu adalah kitin misalnya. Tapi kalau perangsangnya itu misalnya patogen terasel misalnya, maka dia bisa polarisasinya itu ke arah polarisasi makrofag tipe M1. Nah, berikutnya lagi yang terakhir adalah CCL2 ini bisa memicu atau mengaktifkan MDSC atau myeloid derived suppressor cell ya. Sesuai dengan namanya, MDSC ini nanti adalah sifatnya menekan aktivitas dari sel T, yaitu efek dari CCL ya. Efek dari CCL yang dikeluarkan oleh monosit TCR alfa beta maupun makrofag TCR alfa beta ketika TCR alfa betanya bisa mengenali antigen ya, gitu. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.